Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mila Puspita dengan NIM 240510056. Di video ini saya akan membahas analisis kasus pelanggaran hak cipta Chris Burden Estate melawan Rabbit Town Bandung. Bagaimana kasusnya? Langsung aja kita lihat. Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita pahami dulu, apa itu hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta lahir otomatis sejak karya diwujudkan tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Ada seniman Amerika Serikat bernama Chris Burden yang menciptakan karya instalasi bernama Urban Lake pada tahun 2008 berupa 202 tiang lampu klasik yang dipajang permanen di LACMA dan sudah dikenal sebagai ikon seni instalasi dunia. Proses pembuatan Urban Lake sendiri bukan sesuatu yang instan. Chris Burden menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan tiang-tiang lampu antik dari berbagai sudut kota Los Angeles sebelum akhirnya disusun menjadi karya yang utuh dan bermakna. Inilah yang membuat Urban Lake bukan sekedar instalasi biasa, ada proses panjang dan dedikasi tinggi di balik terciptanya karya tersebut. Pada tahun 2018, sebuah taman wisata selfie bernama Rabbit Town dibuka di Bandung oleh Henry Husada. Di dalam taman ini ada salah satu instalasi yang jadi ikon utamanya, yaitu Love Light, berupa deretan tiang lampu tinggi yang kalau kita lihat fotonya pasti langsung sadar betapa miripnya dengan Urban Lake milik Chris Burden. Dan yang jadi masalah besar, semua ini didirikan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Chris Burden sama sekali. Nah, kalau kita bandingkan keduanya, Love Light terdiri dari 88 tiang lampu yang disusun dalam 11 baris. Memang tidak sama identik, tapi kemiripannya sangat jelas dan tidak bisa diabaikan. Rabbit Town sendiri bahkan menjadikan Love Light sebagai daya tarik utama yang dipromosikan besar-besaran di media sosial miliknya sendiri. Pada saat Chris Burden meninggal pada tahun 2015, hak atas seluruh karyanya kemudian dikelola oleh istrinya, yaitu Nancy J. Robbins melalui Chris Burden Estate. Suatu saat, pihak Chris Burden Estate mengetahui adanya Love Light di Rabbit Town yang jelas-jelas meniru Urban Lake. Yang bikin kasus ini makin menarik adalah ditemukannya fakta bahwa Henry Husada pernah berfoto langsung di depan Urban Lake asli saat berkunjung ke Los Angeles. Jadi, peniruan ini bukan karena tidak tahu, tapi memang karena disengaja. Lalu, apa kata hukum? Mari kita lihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dari sisi hukum, yang paling mendasar adalah Pasal 1 Angka 1, di mana hak cipta lahir otomatis sejak karya diwujudkan tanpa perlu pendaftaran apapun. Jadi, begitu Urban Lake berdiri pada tahun 2008, karya itu sudah langsung terlindungi. Tindakan Rabbit Town ini melanggar Pasal 9 ayat 1 huruf B dan G yang dimana hanya pencipta atau pihak berizin yang boleh menggandakan dan mengumumkan karya kepada publik. Huruf B soal penggandaan dan huruf G soal pengumuman. Sedangkan Rabbit Town melakukan keduanya tanpa izin apapun. Yang paling berat adalah pelanggaran Pasal 5 ayat 1 soal hak moral dan Pasal 8 soal hak ekonomi, di mana Rabbit Town meraup untung dari karya bukan miliknya tanpa pernah membayar sepeser pun. Atas semua itu, Pasal 113 ayat 3 junto Pasal 9 ayat 1 huruf B dan G mengancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Satu hal lagi yang paling penting, hak cipta tidak mengenal batas negara. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Bern melalui Kepres nomor 18 tahun 1997. Artinya, karya seniman asing pun tetap dilindungi di Indonesia. Sekian analisis kasus pelanggaran hak cipta Rabbit Town Bandung dari saya Mila Puspita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua bahwa menghargai karya orang lain itu bukan hanya soal etika, tetapi juga kewajiban hukum. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.